publik. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan entitas publik. Perkuliahan akuntansi sektor publik diselenggarakan dengan pendekatan blend learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka ataupun langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi UPT, yaitu Smart UPT ACID. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dengan mengunduh RPS serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah, yaitu yang pertama, ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori akuntansi sektor publik. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus nyata. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa memahami tentang akuntansi dalam sektor publiknya. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah ini, pencapaian pertama yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Pencapaian yang kedua, mampu memahami dan mengimplementasi peran akuntansi sektor publik dan akuntansi nirlaba dalam lingkungan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Pencapaian yang ketiga yaitu mampu memformulasikan masalah, mengumpulkan gagasan yang relevan, melakukan sintesis dan evaluasi atas informasi serta mengaplikasikan gagasan untuk analisis kinerja keuangan pemerintah dan organisasi nirlaba. Oke, pencapaian yang keempat yaitu mampu merancang sistem informasi keuangan organisasi non-profit dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk menganalisa dan pembuatan perencanaan anggaran. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini yaitu meliputi yang pertama, modul ataupun RPS yang bisa diunduh di e-learning UPT atau Smart UPT ACID. Yang kedua, PowerPoint atau studi kasus dan artikel ilmiah. Yang ketiga, video pembelajaran berupa micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom ataupun Google Meet. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik ini meliputi mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akuntansi keuangan daerah dan APBN. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ruang lingkup keuangan daerah dan kebutuhan akuntansi keuangan daerah. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep siklus akuntansi keuangan daerah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep laporan arus kas dan arus pendapatan daerah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akuntansi surplus, defisit, dan akuntansi asetnya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akuntansi BUMN, BUMD sebagai pusat labanya. Nah, yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep metode
pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik. Oke, kita ketemu lagi ya dengan Ibu pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik di kelas ini, yaitu di semester 4 ya. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam sehat untuk kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah ini. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dengan perkuliahan kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang anggaran sektor publik. Oke, kita mulai dari anggaran sektor publik. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan anggaran? Oke, silakan Alia. Baik, anggaran itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri dari perkiraan penerimaan atau pengeluaran pada periode tertentu. Baik, terima kasih. Oke, berarti sudah paham ya tentang anggarannya. Berarti kita akan mengulasnya lagi, yaitu anggaran apa tadi? Biaya-biaya Biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya, nah biayanya itu ada berupa apa aja? Ada untuk dana. Untuk apa biayanya? Belanja, yaitu belanja operasional, ada biaya listrik, ada biaya sewa, ya kan? Nah, ada biaya apa lagi? Telepon, ya. Nah, di sini yaitu suatu rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Nah, juga yang disebut dengan anggaran sektor publik ini yaitu merupakan suatu rencana finansial, ya, yang menyatakan bahwa berapa biaya atas rencana-rencana yang akan dibuat. Ya. Nah, di sini yaitu berupa apa? Pengeluaran. Berarti kan anggaran itu yang kita keluarkan, biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, ada beberapa banyak atau serta bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai tadi, untuk pendapatannya.
dan ada anggaran dana khusus. Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Oke, silakan. dana umum itu dana yang membiayai kegiatan yang bersifat umum, sedangkan dana khusus itu dana yang dicadangkan atau dialokasikan untuk biaya khusus di tujuan tertentu. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Oke, terima kasih Eka, jawabannya bagus sekali. Ya, yaitu anggaran dana umum dan dana khusus. Nah, di sini dana umum yaitu general budget, ya. General budget apa yang